Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai penyusunan anggaran jualan. Nah, materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu materi ramalan jualan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyusunan anggaran jualan? Anggaran jualan ini disebut juga dengan anggaran penjualan. Jadi jangan bingung ketika Anda menemukan kata baru, yaitu anggaran penjualan gitu, bukan anggaran jualan gitu ya, itu sama aja sebenarnya. Nah, anggaran jualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Anggaran jualan ini biasanya disusun oleh fungsi penjualan, dalam hal ini adalah manajer penjualan, atau bisa juga lebih luas lagi oleh manajer pemasaran. Nah, selanjutnya Anda harus mampu membedakan jenis-jenis penjualan. Secara garis besar, penjualan ini terdiri dari dua unsur, yaitu jualan kotor dan jualan bersih. Kalau jualan kotor adalah nilai jual yang belum dikurangi retur dan diskon penjualan. Saya yakin banyak perusahaan yang salah satunya untuk strategi promosi dengan mengeluarkan diskon, atau misalnya ketika barang rusak atau barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maka perusahaan akan melakukan retur. Nah, nilai retur dan diskon ini adalah pengurang bagi penjualan kotor. Nah, berbeda halnya dengan biaya angkut. Biaya angkut ini merupakan unsur penambah terhadap penjualan kotor. Jadi, kalau misalnya jualan bersih adalah penjualan kotor setelah ditambah biaya angkut dan dikurangi retur penjualan serta diskon penjualan. Jika saya tampilkan perhitungannya, kurang lebih akan seperti ini. Misal suatu perusahaan memiliki penjualan kotor sebesar 1 juta rupiah. Kemudian perusahaan juga mengenakan biaya angkut atas penjualannya. Biaya angkut ini adalah ongkos kirim ya, adalah 100.000. Kemudian perusahaan memiliki retur penjualan senilai 20.000 dan punya diskon penjualan senilai 30.000. Jika kita hitung, penjualan bersihnya adalah penjualan kotor, yaitu 1 juta, ditambah biaya angkut, yaitu 100.000, dikurangi retur 20.000 dan diskon 30.000. Maka nilai penjualan bersih adalah 1.050.000. Ngerti ya? Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Faktor ini bisa dikelompokkan menjadi faktor pemasaran, keuangan, ekonomis, dan teknis, atau bisa juga dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Kalau misalnya faktor pemasaran, itu terdiri dari luas pasar, keadaan persaingan, dan keadaan konsumen. Sedangkan faktor keuangan adalah kemampuan modal kerja seperti membayar upah, membeli bahan baku, biaya promosi, dan lain-lain. Kalau faktor ekonomis, yaitu faktor-faktor yang memperhatikan peningkatan jualan yang akan mempengaruhi peningkatan laba. Sedangkan faktor teknis adalah kapasitas terpasang, yaitu mesin, bahan baku mudah, dan tenaga kerja murah. Sedangkan kalau misalnya faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah seluruh faktor yang dimiliki oleh perusahaan seperti bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, kemudian ketersediaan tenaga sales, kemudian juga kemampuan modal kerja perusahaan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar perusahaan, misalnya persaingan, konsumen, pendapatan penduduk, keadaan ekonomi. Nah, itu adalah faktor-faktor eksternal. Pertanyaan yang harus muncul adalah, kenapa sih kita harus menyusun anggaran jualan? Nah, beberapa manfaat anggaran jualan. Yang pertama adalah anggaran jualan ini merupakan dasar penyusunan anggaran perusahaan. Kemudian juga anggaran jualan ini sering disebut dengan anggaran kunci. Berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan bergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan jualan. Jualan juga merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan untuk memperoleh laba secara maksimal.
Kesalahan dalam penyusunan anggaran jualan akan mengakibatkan kesalahan pada anggaran lainnya. Jadi yang perlu Anda ingat bahwa penjualan ini adalah nyawanya perusahaan atau ujung tombaknya perusahaan. Kegiatan operasional utama perusahaan adalah penjualan. Artinya ketika perusahaan menyusun suatu anggaran, yang paling pertama kali harus disusun adalah anggaran penjualan. Nah, itulah sebabnya kenapa anggaran jualan disebut sebagai anggaran kunci. Nah, penyusunan anggaran jualan ini, sebelum dibuat anggaran jualan, biasanya dibuat dulu ramalan jualan, sales forecast. Nah, ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi, artinya ketika Anda akan menyusun anggaran jualan, Anda tidak bisa terlepas dari ramalan jualan. Step pertama yang harus Anda lakukan adalah menyusun ramalan jualan, baru bisa menyusun anggaran jualan, gitu ya. Nah, selain itu juga perlu dipertimbangkan faktor yang dapat berpengaruh terhadap jualan. Jadi selain perusahaan menyusun anggaran penjualan, perusahaan juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain. Contohnya keadaan persaingan, kemudian pangsa pasar, atau bahkan keadaan ekonomi di suatu negara. Hal itu juga tentunya untuk menentukan strategi penjualan atau untuk menentukan bagaimana caranya perusahaan mendapatkan laba secara maksimal. Nah, kapan anggaran jualan disusun? Anggaran jualan ini bisa macam-macam ya. Perusahaan itu nggak tentu. Maksudnya nggak semua perusahaan sama periode penyusunan anggarannya. Anggaran jualan bisa disusun tahunan, tapi kalau misalnya tahunan dirasakan terlalu statis atau misalnya tidak relevan, maka bisa disusun juga berdasarkan semesteran, triwulanan, mingguan, atau bahkan harian. Nah, biasanya kalau anggaran yang disusun berdasarkan tahunan, artinya kan spare waktunya itu panjang ya. Biasanya ini untuk barang-barang yang mewah, barang-barang yang langka, atau misalnya harganya tinggi, jadi lakunya enggak terlalu banyak gitu ya. Sedangkan kalau anggaran yang disusun berdasarkan triwulanan, mingguan, atau bahkan harian, ini biasanya anggaran-anggaran untuk barang keperluan sehari-hari atau consumer's good. Nah, selanjutnya adalah dasar penyusunan anggaran. Anggaran ini bisa disusun berdasarkan waktu. Kalau waktu misalnya tadi triwulanan, semesteran, tahunan, harian, mingguan, itu anggaran berdasarkan waktu. Atau juga anggaran berdasarkan area. Misalnya perusahaan punya 5 area penjualan. Ada Jawa, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara misalnya ya. Maka penjualannya itu disusun berdasarkan area. Atau berdasarkan produk. Misalnya produk yang laku, atau misalnya produk makanan, kemudian produk minuman, itu anggaran berdasarkan produk. Atau anggaran berdasarkan sales, tenaga penjualan, misalnya sales A, sales B, itu disusun anggarannya. Setiap perusahaan pasti memiliki seluruh anggaran ini, baik berdasarkan waktu, area, produk maupun sales. Jadi biasanya anggaran perusahaan ini nih sudah disusun berdasarkan waktu, juga area, juga produk, juga sales. Nanti akan kita lakukan di soal ya.